Shalom. 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 Welcome. 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 Welcome to To youth Immanuel. Immanuel Slawi. Slawi. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita bertemu kembali di Sabtu ini untuk kita bisa beribadah secara online. Mari saya ajak teman-teman sekalian untuk kita bisa fokus menyembah Tuhan, menaruh segala kekhawatiran, segala beban apapun di bawah kaki Tuhan, supaya kita bisa menyembah Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan. Mari saya ajak teman-teman sekalian untuk sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau menyembah-Mu Tuhan. Layakan kami Bapa, ampuni segala dosa kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan supaya kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan dengan lembut. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Halo teman-teman, welcome to Youth Immanuel Online Service. Puji Tuhan ya, sekarang kita bisa berkumpul-kumpul bersama mengikuti ibadah youth online di Sabtu ini. Saat ini, kita sedang dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan kita dalam fase new normal. Buat kalian, jangan lupa memakai masker, rajin mencuci tangan, dan makanan-makanan sehat. Dan sebisa mungkin, hindari aktivitas di luar rumah. Jangan lupa kita tetap kudu menjaga kesehatan rohani kita, semisal kayak rajin saat teduh. That all youth news kali ini. Stay healthy, stay positive, stay strong in Christ, and happy Saturday. See you next week. God bless. Shalom guys, ketemu lagi dengan saya. Di minggu ini kita masih bicara tema bulan ini, yaitu Good Shepherd alias gembala yang baik. Kalau kita ngomongin tentang gembala yang baik, pasti lari-larinya itu ke ayatnya kita baca Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku dengan penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam
dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu sebagai gembala yang baik, dia sebagai provider, sebagai refresher, dia reliable, dia comfort, dia juga selalu ingin memberikan kita rasa yang nyaman. Dia selalu memberkati kita, memberikan kita apa yang kita butuhkan, menyukupkan kita, menyegarkan kita, dan dia adalah gembala yang dapat diandalkan. Yang dari semuanya itu, gembala yang selalu provide us, selalu menyediakan macam-macam semua yang kita butuhin. Ingat, yang kita butuhin, yang kita perlukan. By the way, pernah nggak kita mikirin kenapa sih harus digambarin relationship-nya tuh gembala sama domba? Kenapa nggak anjing sama tuannya gitu kan? Hewan-hewan yang lain. Padahal kan misalkan anjing itu kan setia, hewan yang setia. Toh pemiliknya juga bisa baik sama anjing itu, nge-provide dia macam-macam, kasih baju lah, kasih makanan, dog food dan lain-lain. Kenapa nggak hewan-hewan yang lain gitu yang lebih kuat? Kenapa harus domba? Domba itu kan lemah kalau kita mau bilang. Terus kenapa harus ada istilah serigala berbulu domba? Jadi kesannya tuh domba itu benar-benar hewan yang hopeless banget, benar-benar hewan yang powerless banget, yang gak punya kekuatan apa-apa. Iya, itu benar. Kalau kita sebagai domba itu kita tuh hopeless. Kita tuh walaupun kita punya free will, kita bisa menentukan apa yang kita putuskan, apa yang kita inginkan, tapi kita tuh powerless. Kita tuh gak punya kemampuan apa-apa tanpa Tuhan. Siapa sih kita tanpa Tuhan? Bisa apa sih kita tanpa Tuhan? Kita punya Tuhan yang powerful, kita punya gembala yang baik. Dia yang bisa menyediakan kita, memberkati kita, menjaga kita, yang dapat kita andalkan. Kayak lagu satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang dapat kita percaya. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan penebusku, Engkau Tuhan yang memulihkan aku. Kita kadang suka lupa kalau kita punya Tuhan yang powerful. Kita punya gembala yang baik, yang bukan cuma provide us secara financially, tapi kasih kita keamanan, kenyamanan, yang bikin kita gak ngerasa uncomfortable kalau gak ada dia. Kita merasa nyaman kalau ada dia. Kita merasa terlindungi, kita merasa ada yang dapat kita andalkan. Kita baca ayat yang sangat penting yang mau kita bahas. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebegitukah sayangnya, sebegitukah dapat diandalkannya dia, sehingga dia mau mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat ini perlu kita sorotin benar-benar. Dia tuh all out banget buat kita, sampai nyawanya aja diserahin buat ngejagain kita. Kalau kita tuh baca-baca di Alkitab, kita tuh ingat-ingat kisah-kisah sekolah minggu, tokoh-tokoh di Alkitab itu kebanyakan seorang gembala. Sebelum dia ikut Tuhan, dia adalah seorang gembala. Kerjanya itu gembala, kayak Daud, Yakub dan lain-lain. Ingat gak sekisah Daud melawan singa dan beruang? Daud pasti paham, Daud pasti ngeh kalau beruang dan singa itu hewan buas, hewan yang bisa mengambil nyawanya kapan saja. Bisa aja dia celaka kalau dia lawan mereka itu demi domba-dombanya. Kenapa sih nggak kabur aja? Ya udah sih makan aja dombanya. Tapi sebegitukah berharganya dombanya bagi dia sampai dia rela mengorbankan nyawanya buat domba-dombanya. Tapi pernah nggak kita ngerasa kita tuh kadang jadi domba nggak tahu terima kasih, kurang tahu terima kasih. Jadi kita ini jadi domba itu kita suka ngilang. Mau dimasukin kandang biar nggak dimakan, biar nggak digangguin sama serigala, sama hewan-hewan buas, sama peri yang ngeperi kita. Tapi kita tuh suka
kenapa sih harus kayak gini, kenapa sih harus dikekang kayak gini. Terus kita lari ke tengah hutan. Untung gak dimakan serigala dan lain-lain atau hewan buas lainnya. Padahal gembala kita tuh udah nge-provide kita, ngasih kita macam-macam. Di dalam kandang tersebut kita udah dikasih macam-macam. Kita udah dikasih makan, dikasih lain-lain. Tapi kita tuh kurang bersyukur ketika Tuhan jagain kita, ketika Tuhan mau memberi kita sesuatu. Tapi kadang kita tuh kurang bersyukur sama Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Tuhan itu gak mau cuma ngasih kita, nge-provide kita dengan kenyamanan jasmani kita, mencukupkan kita dengan kenyamanan jasmani kita, tapi rohani. Contohnya hari Pentakosta kemarin kita memperingati kepenuhan Roh Kudus kan. Tuhan kasih kita Roh Kudus buat nemenin kita, buat jagain kita, buat hati kita, buat selalu nge-provide kita, jangan gini, jangan gitu, ngingetin kita. Tapi kita tuh kadang kurang bersyukur. Tuhan, aku butuh ini, sebenarnya butuh ini. Makanya kadang kita tuh yang gak tahu terima kasih. Ingat gak gambar yang di belakang mimbar? Kalau yang tahu, di belakang mimbar tuh kan ada gambar Tuhan Yesus lagi gendong domba. Kenapa sih harus digendong? Domba kan bisa jalan, domba kan bisa lari-lari sendiri. Kenapa harus digendong? Segitukah sayangnya dia sama kita? Sebegitukah kita itu berharga di mata dia? Kita yang powerless ini, kita yang hopeless ini, tapi Tuhan mau kasih hope buat kita, Tuhan mau kasih harapan buat kita. Ingat kalau Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya buat kita dan menyediakan semua yang kita butuhkan. Tapi kita jadi domba jangan suka ngilang kabur. Jujur aja, di Youth Online Service ini saya yakin dan percaya 100% pasti ada oknum-oknum yang pas sesi firman Tuhan pasti di fast forward, dicepet-cepetin. Nanti ya udahlah, mau lihat yang penyembahan aja, mau lihat yang pengumuman aja, pasti kan dicepet-cepetin. Entah mau siapa kayak yang firman, mau siapa kayak yang firman. Tapi kita ini mau Tuhan isi kita, Tuhan itu jadi soulmate kita. Soulmate itu kan soul ya, jiwa kita. Mau kita itu jadi selalu sama-sama tuh sama dia. Kita tuh mau bener-bener deket, melekat sama dia, ngelepas kayak Tuhan gendong kita sebagai gembala yang baik. Dia gendong dombanya, dia dekatkan diri buat kita. Kita mau selalu berada di areanya dia. Jangan sampai keluar, jangan sampai ngilang, jangan apalagi kabur. God is able. Tuhan tuh bisa. Dia memberikan yang terbaik buat kita di saat yang tepat. Ingat, Tuhan memberikan yang terbaik di saat yang tepat. Dia gembala yang baik, yang sangat baik, yang rela memberikan nyawanya buat kita, yang menyediakan yang terbaik, pasti yang terbaik untuk kita. Dan dia rela memberikan nyawanya buat kita. Ada amin? Makanya kita mau sama-sama kita mendekatkan diri kepada dia. Kita mau sama-sama berterima kasih dengan tubuh jiwa rohani kita. Jangan lupa saat teduh, jangan lupa berfellowship dengan gears kita. Sampai jumpa minggu depan. Puji Tuhan, gimana teman-teman? Semua dalam keadaan sehat-sehat, semua dalam keadaan baik. Nah, kita sudah mulai fase yang baru, di mana sudah mulai diberlakukan new normal. Ya, walaupun di Slawi ini mungkin belum bisa beribadah, tetapi akan menuju ke sana. Dan juga sekolah dan kegiatan lainnya akan mulai normal kembali. Tetapi kita harus ingat bahwa pandemi virus COVID-19 ini belum berlalu, jadi tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker kemana-mana, karena pandemi ini belum berakhir. Virus corona masih ada sampai vaksin yang akan dikeluarkan tahun depan akan ada. Jadi teman-teman harus tetap jaga kesehatan sampai
vaksin tersebut akan keluar. Nah, terima kasih buat yang sudah melayani, dari worship leader, pemain musik, dan juga pembawa Youth News, juga hambanya yang memberitakan firman Tuhan. Kiranya semuanya kita, apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita akan dibalas oleh Tuhan kita dan diberkati dalam segala apa yang kita lakukan dalam studi kita, dalam pelayanan kita, pekerjaan kita. Nah, kita sudah sampai di penghujung daripada ibadah online kita Sabtu ini, dan saya berharap teman-teman akan selalu diberkati melalui youth online setiap hari Sabtu. Harus tetap menjaga kerohanian kita, karena kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan kita. Kita akhiri ibadah kita, sama-sama kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan sampai dengan saat ini Engkau tetap memberikan kesehatan buat kami semua. Kami masih dalam keadaan diberkati, masih dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan. Kiranya Engkau tetap Tuhan meneruskan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Juga Engkau memberkati Tuhan bagi anak-anak-Mu yang akan mulai sekolah di lingkungan yang baru, dan juga yang kuliah dan bekerja. Engkau senantiasa memberkati mereka, memberikan kepintaran, kebijaksanaan, dan juga Tuhan memberikan takut akan Tuhan kepada kehidupan mereka, agar mereka selalu ingat akan Engkau dalam apa yang mereka lakukan. Sama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Jikalau engkau dengan baik mendengar suara daripada Tuhan dan bertindak dengan hati-hati sesuai daripada perintah Tuhan, maka diberkatilah engkau dalam segala hal, dalam pekerjaanmu, studimu, pendidikanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, tidak menjadi ekor, dan engkau akan senantiasa naik dan tidak akan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan jumpa di dalam ibadah youth kita Sabtu depan. Shalom.